Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 298, Menang dengan Racun. Sialan, bagaimana dia bisa memiliki ilmu bela diri sekuat itu? Pikir Li Sengming dalam hati dengan ngeri. Setelah ditendang dengan paksa oleh Gajah Putih, setiap organ dalam tubuhnya terasa tidak pada tempatnya, menyebabkan rasa tidak nyaman yang tak tertahankan. Pada saat ini, Fang Lin menyerang sekali lagi. Gajah Putih yang menyelimuti seluruh tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh, kukunya menendang ke segala arah, menyebabkan getaran di bumi. Ledakan. Sekali lagi, itu adalah tendangan, menghentakkan kaki dengan ganas ke arah Li Sengming. Ekspresi Li Sengming langsung berubah pucat, ia langsung berguling di tanah, nyaris menghindari hentakan kaki Gajah Putih yang besar itu. Meski begitu, gelombang kejut yang kuat yang dihasilkan oleh langkah kaki gajah itu tetap membuatnya terjatuh. Menurutmu kemana kau akan pergi? Teriak Fang Lin, mengejar tanpa henti. Gajah Putih, yang mirip gunung kecil, terus melancarkan serangan gila-gilaan terhadap Li Sengming. Situasinya berbalik total. Fang Lin, yang telah ditekan oleh Li Sengming, sekarang mendominasi. Seluruh gelanggang bela diri bergetar dengan suara gemuruh, dan tanah pun terus berguncang, membuat orang-orang khawatir gedung-gedung di ibu kota akan runtuh. Wajah Li Sengming berubah tidak nyaman. Pada saat ini, dia telah menjadi seperti tikus yang putus asa dan melarikan diri, dikejar tanpa henti oleh Gajah Putih yang besar, tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Fang Lin. Tiba-tiba, Li Sengming menghentikan pelariannya yang panik dan meludahkan darah ke kapak besar di tangannya. Saat berikutnya, gelombang energi yang dahsyat meledak dari kapak itu, seolah-olah sesuatu yang sangat mengerikan tengah bangkit di dalamnya. Mata Fang Lin menyipit, dia merasakan kegelisahan dari kapak di tangan Li Sengming. Mengaum, Li Sengming mengayunkan kapaknya, mengerahkan seluruh kekuatannya pada serangan ini, lengannya bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Ketika kapak itu dijatuhkan dengan agresif, seekor harimau berwarna merah darah terlepas darinya, menyerang Gajah Putih dengan keganasan yang tak terukur. Harimau darah, Gajah Putih, gambaran hantu dari dua binatang yang terlibat dalam pertarungan, tontonan ini membuat semua orang yang ada di tempat kejadian terdiam. Keganasan harimau merah darah itu luar biasa, cakarnya yang tajam dan giginya yang mengancam mencabik-cabik siluet Gajah Putih, membuatnya sedikit memudar. Melihat ini, senyum muncul di wajah pucat Li Sengming, tetapi segera membeku. Gajah Putih, dengan belalai sebesar naga banjir, melilit harimau berwarna merah darah dan tanpa ampun melemparkannya ke tanah. Harimau berwarna merah darah itu meraung, cahayanya berfluktuasi. Pertandingan yang hebat, teriak Yang Jianye dengan sangat gembira. Akan tetapi, tidak semua orang turut bergembira, terutama keluarga kerajaan, ekspresi mereka pun menjadi rumit. Dengan Fang Lin dan Li Sengming yang membuktikan kekuatan mereka yang luar biasa, bukankah itu berarti kurangnya bakat dalam keluarga kerajaan? Bagaimana mungkin Kaisar masih begitu antusias? Pada saat ini, situasi di lapangan berubah lagi. Gajah Putih berkuasa atas harimau merah darah dan berhasil menekannya. Melihat hal ini, Li Sengming merasa putus asa. Ia memiliki kartu truf tersembunyi, yang ia yakini dapat mengalahkan Fang Lin jika ia harus memainkannya. Akan tetapi, memainkan kartu ini akan menyebabkan cedera besar pada dirinya sendiri, dan itu bukanlah sesuatu yang akan ia gunakan tanpa kebutuhan yang mendesak. Setelah mempertimbangkan pilihannya sebentar, Li Sengming dengan berat hati memutuskan. Situasinya sudah cukup buruk dan tidak ada jalan kembali, dia sama sekali tidak boleh kalah, bahkan jika itu berarti harus membayar harga yang mahal untuk mengalahkan Fang Lin. Tepat pada saat itu, Li Sengming meletakkan tangannya di tas Istana Sembilan, matanya tertuju pada Fang Lin, siap untuk mengaktifkan kartu tersembunyinya. Tiba-tiba, Li Sengming merasakan penglihatannya kabur. Ia merasa tubuhnya lemas dan lemah, seolah-olah seluruh tenaganya telah terkuras habis seketika. Li Sengming bergoyang, hampir menjatuhkan kapaknya yang berdenting ke tanah. Apa yang terjadi? Orang-orang dari keluarga Li panik. Li Sengming tampak seperti sedang mabuk, terhuyung-huyung dengan ekspresi bingung di wajahnya. Melihat ini, senyum mengembang di bibir Fang Lin. Gajah Putih menggandakan usahanya dan menekan harimau merah darah itu dengan raungan. Harimau merah darah itu meraung, sosoknya berubah menjadi semburan cahaya merah, kembali ke porosnya yang telah jatuh ke tanah. Gajah Putih di belakang Fang Lin juga menghilang. Bukannya Fang Lin tidak bisa mempertahankannya, tetapi pada saat ini,
tidak perlu lagi menggunakan White Elephant Trampling Mountain untuk melawan Li Shengming. Li Shengming merasakan vertigo, tidak dapat berdiri diam, dan duduk di tanah. Fang Lin, dengan senyum cemerlang, melangkah selangkah demi selangkah ke arah Li Shengming. Li Shengming tahu bahwa Fang Lin sedang berjalan ke arahnya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi pikirannya kacau, pusingnya begitu hebat sehingga dia tidak bisa membedakan utara dari selatan. Fang Lin, yang berdiri di atas Li Shengming, bertanya, "Kamu telah diracuni. Apakah kamu ingin melanjutkan pertarungan?" Mendengar kata-kata ini, Li Shengming langsung marah dan patah hati. Dia diracuni. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia tidak merasakan apapun? Li Shengming tidak ingin mempercayainya, dia selalu waspada, dan jika dia benar-benar diracuni, bagaimana mungkin dia tidak merasakannya sama sekali? Tetapi jika dia tidak diracuni, mengapa dia merasa sangat buruk? Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Apa yang kau lakukan? Li Shengming berusaha keras untuk mengeluarkan kata-kata itu sebelum perutnya mual dan dia mulai muntah. Dengan muntahan ini, Li Shengming memuntahkan semua yang telah dimakannya sebelumnya. Bau yang memuakkan menyebar dengan cepat, dan Fang Lin segera menjauh darinya. Meskipun dia tidak mencium apapun, dia mengipasi hidungnya dan membuat ekspresi jijik. Li Shengming menangis tanpa air mata, ini terjadi di depan semua orang, dan dia tidak melakukan apapun kecuali muntah-muntah tak terkendali. Dia pada dasarnya mempermalukan dirinya sendiri. Semua orang di keluarga Li memasang ekspresi tidak senang di wajah mereka. Aib Li Shengming adalah aib mereka juga. Li Zhendong sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat, dia mengutuk Li Shengming karena tidak berguna. Han Loyun tersenyum tipis, jelas sekali suasana hatinya sedang baik. Yang Jianye, yang duduk di atas, tersenyum masam. Dia tidak menyangka pertarungan yang begitu seru akan berakhir seperti ini. Kepala keluarga Li, apakah Anda ingin melanjutkan pertandingan? Tanya Yang Jianye. Li Zhendong ingin mengumpat keras-keras. Apa kelanjutannya? Tidak bisakah dia melihat Li Shengming muntah seperti itu? Bagaimana mereka bisa melanjutkannya? Pencuri yang hina, menggunakan taktik tercela seperti itu untuk menang, sungguh memalukan. Li Zhendong meludah sambil menggertakkan giginya. Han Loyun tersenyum tipis, hanya saja aku tidak tahu apakah Li Shengming, dalam kondisinya saat ini, akan disambut dalam pertemuan besar yang dibicarakan oleh kepala keluarga Li. Kata-kata ini membuat banyak orang tertawa. Li Shengming masih muntah-muntah tak terkendali, tampak sangat memalukan. Keluarga Li benar-benar kehilangan muka kali ini. Fang Lin menggunakan racun untuk menang, itu tidak masuk hitungan. Kata Li Zhendong, nadanya muram. Bab 299, hilang. Siapa bilang menggunakan racun untuk menang tidak masuk hitungan? Bukankah Fang Lin mengandalkan kekuatannya sendiri? Han Loyun berkata dengan tenang, nadanya tidak berubah sedikit pun. Li Zhendong berdiri, dengan raut wajah marah, dan berkata, jika dia tidak menggunakan racun, bisakah Fang Lin menang atas Li Shengming? Han Loyun tetap tenang seperti sumur kuno, bukankah dia sudah menang? Ekspresi Li Zhendong menunjukkan kekesalannya, masih bisakah seseorang menggunakan racun sebagai cara untuk menang dalam kompetisi 3 negara besar? Bukankah ini akan membuat negara Yun dan negara Meng menertawakan ketidakmampuan negara Qian kita, sehingga kita hanya bisa menggunakan taktik kotor seperti itu? Benar sekali, kompetisi ini tidak masuk hitungan. Ayo bertanding lagi, Fang Lin tidak bisa menggunakan racun. Apa yang berarti Fang Lin tanpa taktik tercela ini? Anggota keluarga Li juga mulai protes dengan ribut, tampak sangat tidak puas. Kepala keluarga Li, suruh anggota klanmu untuk menghentikan keributan mereka. Kata Yang Jianye, agak tidak senang. Li Zhendong melambaikan tangannya, dan anggota keluarganya terdiam, tetapi mereka semua menampakkan ekspresi tidak senang. Han Loyun menatap Yang Jianye, aku ingin tahu apa yang dipikirkan Kaisar. Yang Jianye merenung sejenak dan berkata, bagaimanapun, Fang Lin memenangkan kompetisi ini. Li Zhendong bangkit berdiri, melotot ke arah Yang Jianye, aku menolak menerima ini. Yang Jianye mendengus, ekspresinya juga agak tidak sedap dipandang, tidak masalah apakah kamu menerimanya atau tidak, bisakah kamu menjamin bahwa Yang Shengming pasti akan menang jika kita bertanding lagi? Kamu hanya kalah. Li Zhendong, apakah kamu tidak mengerti prinsip ini? Wajah Li Zhendong berkedut karena marah. Bukannya dia ingin bersikap keras kepala, tetapi menerima kekalahan ini sangat sulit baginya. Han Loyun tersenyum tipis, menunjuk Li Shengming yang sedang muntah tidak jauh darinya, dan berkata, melihat kondisinya,
aku khawatir dia tidak akan bisa bertanding lagi. Memang, Li Shengming dalam kondisi yang sangat buruk sehingga dia ingin mati. Rasanya seolah-olah dia telah memuntahkan semua organ dalamnya, tetapi rasa pusing dan mual belum mereda dan menjadi lebih parah. Hidungnya berair, dan dia menangis tak terkendali. Sudah ada setumpuk kecil kotoran di sebelah Li Shengming. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dimuntahkan, bahkan empedu kuning di perutnya telah dikosongkan. Muntah-muntah itu bukan hal yang utama, tetapi pusing-pusing membuat Li Shengming merasa sangat tidak enak badan. Ia tidak bisa berdiri, dan bergerak sedikit saja sudah membuatnya pusing. Gedebuk. Karena tidak dapat menahannya lagi, Li Shengming pun pingsan. Semua anggota keluarga Li terdiam. Mereka juga dapat melihat bahwa, dengan kondisinya, Li Shengming mungkin tidak akan pulih bahkan dalam 5 hari ke depan. Li Zhendong mengumpat dengan keras, memerintahkan 2 orang anggota keluarga Li untuk menyingkirkan Li Shengming, lalu segera meninggalkan tempat itu, tidak ingin tinggal sedetik pun. Siapapun yang menggantikannya pasti tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Gengsi keluarga Li benar-benar ternoda hari ini. Mereka membawa 5 anggota klan yang berbakat, dan semuanya kalah. Di sisi lain, Fang Lin, yang tidak memiliki harapan tinggi bagi siapapun, secara mengejutkan melampaui yang lainnya. Li Zhendong sangat marah hingga hatinya sakit. Dia tidak tega mencabik-cabik Fang Lin saat itu juga. Untuk saat ini, melihat Fang Lin terlalu menjengkelkan baginya, jadi dia pergi bersama klannya. Namun, sebelum Li Zhendong dan kelompoknya melangkah jauh, Fang Lin berteriak dari belakang, "Begitu saja, pergilah. Bisakah kau menyembuhkan racun di tubuh Li Shengming?" Mendengar ini, anggota keluarga Li menoleh serentak, mata mereka dipenuhi amarah saat mereka melotot ke arah Fang Lin. Bahkan Li Zhendong hampir tidak bisa menahan diri, sepertinya bocah itu sedang mencari kematian. Han Loyun terkejut. Namun, dia segera berdiri dan pergi ke sisi Fang Lin, secara diam-diam melindunginya. Fang Lin memasang ekspresi polos, "Tanpa penawar racunku, kau tidak bisa menyembuhkan racun di tubuh Li Shengming. Jika terus seperti ini, dia tidak akan bertahan hidup sebulan." Apa? Mendengar ini, wajah anggota keluarga Li berubah, meskipun sebagian besar dari mereka menatap Fang Lin dengan mata curiga. Nak, kau terlalu meremehkan keluarga Liku. Racun belaka, keluarga Liku tentu punya cara untuk mengatasinya. Li Zhendong membalas dengan dingin. Fang Lin menyeringai, "Aku hanya takut kau tidak akan berdaya saat-saat itu tiba, dan harus datang ke Sekte Kabut Ungu untuk memohon padaku. Itu akan sangat buruk. Bocah ini terlalu lancang. Fang Lin, kamu keterlaluan. Ini konyol." Semua anggota keluarga Li geram mendengar kata-kata Fang Lin. "Bukankah kau sudah keterlaluan? Keluarga Li memohon padamu. Itu hanya khayalan belaka. Ayo pergi." Li Zhendong tidak ingin menghibur Fang Lin lagi. Semakin dia melihatnya, semakin marah dia. Dia berbalik dan segera pergi. Fang Lin mengangkat bahu, tidak ada yang perlu dikatakan. Dia dengan baik hati menawarkan untuk memberikan penawarnya kepada Li Shengming, tetapi karena mereka tidak menghargai tawarannya, itu menjadi masalah mereka. "Apakah keluarga Li benar-benar tidak bisa memecahkan racunmu?" tanya Han Loyun. Fang Lin memasang ekspresi serius, "Hanya aku yang bisa memecahkan racun ini, tidak ada orang lain yang bisa." Sambil berkata demikian, wajah Fang Lin memperlihatkan rasa percaya diri yang jelas. Meskipun Fang Lin bukan seorang ahli pil racun, dia memang ahli dalam membuat dan menggunakan racun. Di kehidupan sebelumnya, bahkan ahli pil racun yang paling hebat pun tidak akan berani bersikap lancang di hadapannya. Perbedaan utama antara Fang Lin dan ahli pil racun adalah Fang Lin tidak akan sembarangan menggunakan racun untuk menyakiti orang lain, sedangkan ahli pil racun tidak akan peduli dengan hal ini. Mereka suka menggunakan racun begitu saja, membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, dan sering menggunakan racun yang mematikan untuk menimbulkan kekacauan besar. Racun pada hakikat tidak memiliki moralitas, tergantung siapa yang menggunakannya. Dengan kepergian anggota keluarga Li, persaingan untuk mendapatkan tempat pengganti dalam kompetisi 3 negara berakhir. Pada akhirnya, posisi pengganti secara alami jatuh ke tangan Fang Lin. Meskipun sebagian orang masih merasa sulit menerimanya, faktanya tetap tidak berubah, dan mereka harus menerimanya entah mereka suka atau tidak. Malam itu, Han Loyun dan Fang Lin pergi ke sebuah perjamuan di kota kekaisaran, menikmati pesta makanan lezat dan bertemu dengan pejabat tinggi dinasti Daqian. Fang Lin duduk di sana, menikmati makanannya dengan gembira. Dia tidak peduli dengan tata krama di meja makan,
langsung mengambil apapun yang tampak lezat, dan makan dengan lahap sambil minyak yang berkilauan di sekitar mulutnya. Han Loyun ingin mengusir Fang Lin beberapa kali karena kebiasaan makannya yang tidak sopan. Bukankah dia hanya mempermalukan mereka? Di sisi lain, Yang Jianya sangat menghargai Fang Lin. Ia menganggap Fang Lin tulus dan berkarakter, sehingga ia pun mengaguminya. Beberapa anggota keluarga kerajaan sangat tidak senang, terutama Yang Wanshan, yang telah dikalahkan oleh Fang Lin. Dia menyimpan dendam terhadap Fang Lin. Malam harinya, setelah jamuan makan berakhir, Han Loyun dan Fang Lin memutuskan untuk menghabiskan malam dengan beristirahat di kota kekaisaran. Mereka berencana untuk berangkat keesokan harinya. Fang Lin, yang sudah kenyang dan malas, berkeliling di sekitar kota kekaisaran. Namun, kota kekaisaran itu luas, dan ini adalah kunjungan pertama Fang Lin. Dia berjalan dan kemudian tersesat. Benar saja, penguasa pil yang terhormat telah tersesat. Namun, Fang Lin tidak terganggu meski tersesat dan memutuskan untuk menanyakan arah ketika saatnya tiba. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari belakangnya saat Fang Lin tanpa sadar berjalan ke pinggiran istana terpencil. Bab 300, Si Libertin Fang Lin. Fang Lin terkejut mendengar suara itu dan segera berbalik, hanya untuk melihat seorang pemuda tampan, berambut pendek dengan ekspresi ragu berdiri di belakangnya. Fang Lin benar-benar tercengang. Bukankah suara itu suara wanita? Mengapa itu suara pria? Hei, siapa kamu sebenarnya? Berani berkeliaran di kota kekaisaran? Apakah kamu di sini untuk mencuri sesuatu? Pemuda tampan itu berbicara dengan kasar, jelas-jelas memperlakukan Fang Lin sebagai pencuri. Fang Lin tampak polos, adik kecil, aku di sini bukan untuk mencuri apapun, tidakkah kau mengenaliku? Yang mengejutkannya, pemuda tampan itu terdiam sejenak, lalu wajahnya yang cantik memerah karena marah, siapa yang kau panggil adik kecil? Apa kau buta? Fang Lin mengerutkan kening, ada apa dengan pemuda ini? Kenapa dia begitu mudah mengumpat orang? Adik kecil, aku tahu kau juga pasti anggota keluarga kerajaan, tapi kenapa kau begitu tidak sopan? Tidak bisakah kau berbicara dengan sopan? Fang Lin menjawab dengan singkat, jika saja pemuda itu tidak terlalu pendek, dia pasti sudah memberinya pelajaran. Pemuda tampan itu nampak geram dengan Fang Lin dan mulai berkelahi dengannya tanpa sepatah kata pun. Fang Lin terdiam, apakah ada yang salah dengan orang ini? Bagaimana dia bisa memulai perkelahian begitu saja? Namun, setelah beberapa kali bertukar pukulan, Fang Lin harus waspada. Meskipun bertubuh kecil dan kurus, pemuda itu ternyata sangat ahli dalam bela diri. Namun, hanya itu saja. Meskipun pandai bela diri, pemuda itu tidak terlalu ahli dalam keseluruhan kemampuannya, sehingga cukup mudah bagi Fang Lin untuk menghadapinya. Adik kecil, sudah cukup. Kita berdua memiliki kedudukan tinggi, jangan bertengkar soal ini. Adik kecil, kamu terlihat sangat sopan, mengapa kamu begitu pemarah? Jika bukan karena usiamu yang masih muda, aku sudah akan membaringkanmu di tanah sejak lama. Fang Lin sibuk berurusan dengan pemuda tampan itu sambil menggerutu pelan. Semakin banyak pemuda tampan itu bertarung, semakin buruk raut wajahnya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Fang Lin, dan ocehan Fang Lin yang terus-menerus membuatnya kesal. Hah! Tiba-tiba, Fang Lin mengulurkan tangan dan mencengkeram dada pemuda itu, bermaksud menjatuhkannya hingga kehilangan keseimbangan, tetapi yang dirasakannya justru kelembutan. Apa-apaan ini? Fang Lin mengerutkan kening, meremasnya lagi, tetapi kemudian ekspresinya berubah. Wajah pemuda tampan itu pun berubah, memperlihatkan campuran kemarahan, rasa malu, dan ketakutan. Pemandangan yang sungguh mengerikan. Ah! Pemuda tampan itu berteriak. Fang Lin segera menarik tangannya, wajahnya menunjukkan keanehan yang tak terlukiskan. Pemuda itu menutupi dadanya dengan kedua tangannya dan melotot marah ke arah Fang Lin, dasar mesum. Aku akan membunuhmu. Fang Lin merasa sangat malu, siapa yang tahu bahwa orang ini sebenarnya seorang gadis. Dia benar-benar tampak aneh. Namun, Fang Lin berpura-pura bodoh dan bingung, adik kecil, latihan apa yang kamu lakukan untuk mengembangkan otot dadamu? Otot dadamu terasa lembut dan kencang. Yang Yanyu hampir gila, apakah orang ini ditendang di otak oleh seekor keledai? Otot dada, kakiku. Dia berani menggambarkannya sebagai lembut dan kuat. Apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, tim penjaga patroli kota kekaisaran tiba, mengelilingi keduanya. Kalian semua buta. Orang mesum ini menganiaya aku.
Potong tangannya sekarang juga. Perintah Yang Yanyu dengan marah. Ah, itu Putri Yu. Para pengawal terkejut melihat Yang Yanyu, segera berlutut dan memberi hormat padanya. Fang Lin tercengang. Apa-apaan ini? Bagaimana dia bisa bertemu seorang putri saat berkeliaran? Dan putri yang begitu tampan. Fang Lin agak terkejut. Apa yang baru saja dilakukannya? Sepertinya dia telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya dan bahkan memegangnya 2 kali. Pada saat ini, Fang Lin benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Fang Lin, bukankah kamu biasanya selalu waspada? Bagaimana mungkin kamu tidak menyadari bahwa dia adalah seorang gadis? Ini salah paham. Semuanya. Fang Lin buru-buru menjelaskan. Berani sekali kau mengganggu sang putri. Tangkap dia. Atas perintah Kapten Pengawal, semua pengawal menghunus pedang dan mengepung Fang Lin. Fang Lin benar-benar bingung, apa yang terjadi? Bukankah dia hanya berjalan-jalan setelah makan? Bagaimana dia bisa begitu sial? Sudah kubilang itu salah paham, kau tidak lebih dari orang mesum. Berdasarkan penampilanmu yang licik, aku tahu kau bukan orang baik. Potong tangannya sekarang, kata Yang Yanyu dengan wajah marah. Para penjaga melangkah maju, menjepit Fang Lin ke tanah. Bukannya Fang Lin tidak bisa melawan, tetapi dia sudah bersalah dan jika dia melawan dan melukai seseorang, bukankah itu akan membuatnya terlihat lebih buruk? Berhenti. Pada saat itu, Yang Po Jun bergegas mendekat. Setelah melihat Fang Lin tertahan tetapi tidak ada yang terluka, dia menghela napas lega. Kakak keempat, kamu datang tepat waktu. Aku menangkap orang mesum, dia bahkan menganiaya aku, kata Yang Yanyu. Yang Po Jun meliriknya, dan Fang Lin berharap dia bisa tenggelam ke dalam tanah. Sungguh memalukan. Penguasa pil yang terhormat tertangkap sebagai orang cabul. Yang Po Jun hampir tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar keributan itu, dia datang untuk memeriksa, tetapi melihat Fang Lin ditahan oleh para penjaga. Mengetahui ada yang tidak beres, dia bergegas menghampiri. Namun, dia tidak percaya bahwa saudara perempuannya menuduh Fang Lin sebagai orang mesum. Ini terlalu lucu. Yanyu, dia adalah Fang Lin dari Sekte Kabut Ungu, bukan orang mesum. Pasti ada kesalahpahaman, kata Yang Po Jun. Tepat sekali, pasti ada kesalahan, Fang Lin buru-buru menambahkan. Namun, Yang Yanyu tampak meremehkan, aku tidak menyangka Fang Lin akan berubah menjadi orang mesum. Mengecewakan. Fang Lin terdiam, dan Yang Po Jun terkejut. Dia segera meminta penjelasan. Yang Yanyu merasa malu. Bagaimanapun, dia telah disentuh oleh seorang pria. Bagaimana mungkin dia bisa menjelaskannya? Kakak keempat, dia menyentuh dadaku, bisik Yang Yanyu. Mendengar kata-kata itu dan kemudian menatap Fang Lin, Yang Po Jun tercengang. Fang Lin, aku sungguh mengagumimu, Yang Po Jun menepuk bahu Fang Lin sambil berkata penuh simpati. Fang Lin berusaha tersenyum, jangan mengejekku lagi, cepatlah dan jelaskan pada adikmu. Itu tidak disengaja, ditambah lagi aku benar-benar tidak menyadari bahwa dia seorang gadis. Semakin dia berbicara, semakin marah Yang Yanyu. Apakah penampilannya benar-benar tidak seperti wanita? Yang Po Jun dapat memahami kesalahan Fang Lin. Adiknya memang terlihat seperti anak laki-laki bagi siapapun yang tidak mengenalnya sebelumnya. Kakak keempat, meskipun dia tidak bermaksud begitu, dia telah menyakitiku. Ini tidak bisa diabaikan, kata Yang Yanyu dengan geram. Bab 301, Kekhawatiran Kerajaan. Kakak keempat, meskipun dia tidak bermaksud begitu, dia tetap saja menyinggung perasaanku. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, kata Yang Yanyu. Yang Po Jun menggaruk kepalanya sambil terkekeh, jadi, apa yang kau usulkan untuk kita lakukan? Yang Yanyu menatap Fang Lin dengan marah, dia terlihat seperti berita buruk. Aku ingin mengikatnya dan melemparkannya ke parit kota. Baik Yang Po Jun maupun Fang Lin terdiam. Dia benar-benar berani mengusulkan untuk melemparkan Fang Lin ke parit kota, meskipun dia tahu betul siapa dia. Bukankah dia hanya menempatkan Sekte Kabut Ungu dalam posisi yang sulit? Fang Lin membalas, sebagai seorang putri, kau jelas tidak bertindak seperti seorang putri. Selalu berbicara tentang pemotongan tangan atau melemparkan orang ke sungai, siapapun akan mengira kau seorang penjahat. Yang Po Jun menggeliat tidak nyaman untuk menyetujuinya. Memang, adiknya mulai tampak seperti seorang penjahat. Dengan marah, Yang Yanyu mengulangi niatnya untuk melemparkan Fang Lin ke parit kota. Yang Po Jun, bukankah kau berjanji untuk mengenalkanku pada seorang putri dari keluarga kekaisaran yang bisa kuambil sebagai istriku saat kita berada di penjara bawah tanah tak berujung? Tolong,
Jangan kenalkan aku pada seseorang seperti dia. Dia sangat galak. Aku khawatir dia akan tetap melajang seumur hidupnya, kata Fang Lin sambil mendesah. Dengan kaget, Yang Yanyu mengamuk. Ia berteriak mengancam akan membunuh Fang Lin. Yang Po Jun harus turun tangan untuk mencegahnya menyerang Fang Lin, karena tahu bahwa ia akan kalah hanya dalam beberapa ronde. Dasar binatang cabul, ini belum berakhir. Ucap Yang Yanyu dengan marah setelah hampir ditenangkan oleh Yang Po Jun. Namun, Fang Lin tampaknya tidak khawatir sama sekali. Menambahkan kontestan lain seperti Yang Yanyu ke dalam daftarnya tidak membuat perbedaan apapun baginya. Setelah Yang Po Jun menyingkirkan Yang Yanyu, dia kembali ke Fang Lin dan melanjutkan pembicaraan mereka. Fang Lin selalu bertanya-tanya mengapa Yang Po Jun tidak berpartisipasi dalam kontes untuk posisi pengganti. Sepertinya ini saat yang tepat untuk bertanya kepadanya. Yang Po Jun menjelaskan bahwa awalnya ia ingin bersaing untuk mendapatkan posisi pengganti, tetapi karena suatu alasan, Yang Jianye tidak menyetujuinya. Bingung, Yang Po Jun mengajukan beberapa permintaan, berharap mendapat persetujuan atas partisipasinya. Sayangnya, ia tidak hanya gagal mendapatkan persetujuan, ia juga dimarahi karena kegigihannya. Hal ini membuatnya tidak senang. Mengapa ayahmu tidak mengizinkanmu bergabung? Fang Lin bertanya sambil mengerutkan kening. Yang Po Jun menghela napas berat, saat itu aku tidak mengerti alasannya. Ibuku yang memberiku pencerahan. Bukan hanya aku, pangeran ketujuh, ketiga, dan kedelapan juga ditolak untuk berpartisipasi. Hanya pangeran Yang Wanshan, pangeran keenam, dan pangeran kesembilan yang diizinkan untuk berpartisipasi. Meskipun mereka berpartisipasi, keterampilan mereka cukup rata-rata. Bahkan jika mereka bertanding, mereka tidak akan memiliki kesempatan melawanmu atau pesaing keluarga Li. Ini membuatku menyadari bahwa ayahku tidak ingin pangeran manapun mendapatkan posisi pengganti. Apa? Kenapa? Tanya Fang Lin, masih bingung. Yang Po Jun menatapnya dan menjawab dengan senyum pahit, ayah tidak ingin para pangeran menjadi ancaman bagi putra sulung kekaisaran. Jabatan putra mahkota belum diputuskan, tetapi aku sudah tahu bahwa ayah kita bermaksud menempatkan Zhao Senji sebagai putra mahkota, yang pada akhirnya akan menjadi penguasa masa depan. Mendengar ini, Fang Lin akhirnya mengerti. Ternyata, ini adalah cara Kaisar Qian, Yang Jianye untuk membuka jalan bagi Zhao Senji. Jika posisi pengganti diamankan oleh pangeran lain, hal itu dapat menimbulkan ancaman bagi Zhao Senji, yang mana bukanlah hal yang ideal. Yang Jianye memutuskan Zhao Senji sebagai putra mahkota. Zhao Senji juga merupakan salah satu dari 3 pesaing dalam turnamen akbar 3 negara. Jika pangeran lain menjadi pengganti, itu pasti akan memengaruhi status dan prestise Zhao Senji. Oleh karena itu, Yang Jianye menolak keikutsertaan pangeran yang terampil seperti Yang Po Jun, hanya mengizinkan pangeran yang relatif tidak terampil seperti Yang Wanshan untuk berpartisipasi, sehingga tidak ada pangeran yang dapat mengamankan posisi pengganti. Setelah menyadari hal ini, Fang Lin merasa sedikit simpati. Meskipun terlahir dalam keluarga kerajaan berarti mendapatkan hak istimewa dan kehidupan yang bebas, hal itu juga membawa masalah yang tidak dapat dihindari seperti perebutan posisi putra mahkota, pewaris, dan kaisar. Rintangan ini dihadapi oleh semua pangeran, dan terlepas dari niat mereka, orang lain mungkin tidak memandang mereka dengan cara yang sama. Menjadi bagian dari keluarga kerajaan terkadang memaksa seseorang untuk menanggung keadaan yang tidak berdaya. Dari sudut pandang Fang Lin, Yang Po Jun mungkin seorang prajurit, tetapi ia juga ambisius dan bercita-cita bersaing memperebutkan posisi putra mahkota untuk akhirnya menggantikannya sebagai kaisar. Namun, sekarang jelas bahwa Yang Po Jun atau pangeran lainnya hampir tidak memiliki peluang. Yang terpenting adalah siapa yang akan dipilih Yang Jianye, jika tidak, semuanya akan sia-sia terlepas dari kinerja mereka. Fang Lin menepuk bahu Yang Po Jun, mencoba menghiburnya, sambil berkata, tidak ada yang pasti. Di antara semua pangeran, kau cukup menonjol. Jika kau bekerja keras dan melampaui kakakmu, pasti posisi putra mahkota sebagian besar akan menjadi milikmu. Dengan senyum muram, Yang Po Jun menjawab, saya ingin itu, tetapi Anda belum bertemu dengan kakak tertua saya. Untuk melampauinya terlalu sulit, hampir mustahil. Dengan dia yang naik ke puncak, hampir mustahil bagi kita para pangeran untuk bersinar. Fang Lin penasaran dan bertanya, apakah kakak tertuamu sekuat itu? Yang Po Jun menjawab, lebih dari hebat. Kakak tertuaku, Yang Xuan Feng, berusia 28 tahun dan sudah berada di puncak elemen tanah, hanya selangkah lagi untuk memasuki alam asal surgawi. Di seluruh negeri Qian,
selain Li Guanxin dari keluarga Li, sulit untuk menemukan orang kedua yang bisa menyainginya. Dan menurutku, bahkan Li Guanxin mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kakak tertuaku. Ekspresi heran di wajah Fang Lin sudah menjelaskan semuanya. Yang Po Jun cukup kompetitif, tetapi nada suaranya mencerminkan rasa hormatnya kepada Yang Xuanfeng, yang menunjukkan betapa hebatnya Yang Xuanfeng. Namun, Fang Lin masih belum sepenuhnya yakin. Dia berkata, kita lihat saja nanti. Putri kedua tuanku, Han Xiaoxing, juga berada di puncak elemen tanah. Aku ragu dia akan kalah dari kakakmu. Yang Po Jun menatapnya dan tertawa, memang, Han Xiaoxing hebat. Namun, dia buta, yang merupakan kelemahannya yang paling signifikan. Jika mereka bertarung, saudaraku bisa mengalahkannya. Selain itu, mereka pernah bertarung 2 tahun lalu. Dengan cemas, Fang Lin bertanya, apa hasilnya? Kakak laki-lakiku menang dengan 1 gerakan. Namun, kemudian terungkap bahwa dia menahan diri karena kebutaan Han Xiaoxing. Kalau tidak, dia tidak akan menang hanya dengan 1 gerakan, jawab Yang Po Jun. Kembali terdiam, Fang Lin berpikir dalam hati, memang, Yang Xuanfeng luar biasa, tapi bukankah Han Xiaoxing juga mengagumkan? Menurut Fang Lin, Han Xiaoxing yang tunanetra lebih pantas dihormati daripada Yang Xuanfeng atau Li Guanxin. Dia tidak bisa melihat sejak kecil namun telah mencapai titik ini dalam hidupnya. Jika penglihatannya dipulihkan, dia pasti akan mengalahkan Yang Xuanfeng. Fang Lin, kakak keempat, apa yang kalian lakukan? Tiba-tiba, sekelompok orang berjalan mendekat dari kejauhan. Pemimpin kelompok itu adalah Pangeran Yang Wanshan, yang telah kalah dari Fang Lin sebelumnya. Bab 302, Taman Binatang Kekaisaran. Yang Wanshan datang dengan santai, senyum menghiasi wajahnya. 4 pria parubaya mengikutinya dengan gigih di belakangnya, semuanya mengenakan jubah resmi. Jelas, mereka adalah pejabat terhormat dari Istana Daqian. Kalau tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menemani Yang Wanshan. Fang Lin dan Yang Po Jun keduanya berdiri, menundukkan tangan mereka untuk memberi hormat kepada Yang Wanshan. Saudaraku, kami hanya mengobrol, kata Yang Po Jun dengan hormat. Yang Wanshan menatap Fang Lin, lalu mengalihkan pandangannya ke Yang Po Jun, dan tertawa, kebetulan sekali bertemu kalian. Bagaimana kalau kita pergi ke Taman Binatang Kekaisaran bersama? Taman Binatang Kekaisaran. Wajah Fang Lin tampak bingung. Yang Po Jun menjelaskan, sebuah taman telah dibangun di dalam istana, tempat banyak binatang langka dan eksotis dipelihara. Itu adalah tempat yang sangat bagus untuk bersantai. Yang Wanshan tersenyum dan berkata, sebagai kunjungan pertama Fang Lin ke ibu kota, dia harus menjelajahinya dengan saksama. Kalau tidak, bukankah perjalanan ini akan sia-sia? Mendengar ini, Fang Lin tidak menolak. Lagi pula, dia tidak punya kegiatan apapun. Akan menyenangkan untuk berkunjung. Seketika, rombongan itu menuju ke Taman Binatang Kekaisaran. Dalam perjalanan, Fang Lin bertemu dengan 4 pria parubaya yang mengikuti Yang Wanshan, yang semuanya memang memegang jabatan tinggi di istana. Lebih jauh lagi, Fang Lin memperhatikan bahwa keempat pejabat ini tampaknya merupakan penasihat Yang Wanshan yang paling dipercaya, semuanya menunjukkan rasa hormat kepadanya dalam ucapan dan perilaku mereka. Terlebih lagi, Fang Lin merasakan permusuhan samar terhadap Yang Po Jun dari keempat pria itu. Meskipun samar, Fang Lin masih bisa mendeteksinya. Sebagai seorang prajurit biasa, Yang Po Jun tidak setajam Fang Lin dan tidak menyadari ada yang salah. Butuh waktu lebih dari setengah jam bagi kelompok itu untuk mencapai apa yang disebut Taman Binatang Kekaisaran. Saat menatap pintu masuk taman, orang bisa melihat banyak penjaga berpakaian baju besi merah, semuanya memancarkan kehadiran yang luar biasa. Taman Binatang Kekaisaran merupakan tempat yang sangat penting, dijaga oleh para ahli untuk mencegah binatang buas melarikan diri. Jelas Yang Wanshan, menyadari keheranan di wajah Fang Lin. Ada binatang iblis di dalam. Seru Fang Lin, bahkan lebih terkejut. Ia mengira Taman Binatang Kekaisaran hanya berisi binatang langka dan eksotis, tetapi ia tidak menyangka ada juga binatang iblis. Haha, tanpa binatang iblis, tempat ini tidak akan menarik bagi kami, kata Yang Wanshan sambil tertawa. Fang Lin mengangguk, setuju. Awalnya, dia tidak terlalu tertarik dengan Imperial Beast Garden. Namun, mendengar bahwa ada Demon Beast di dalamnya, ketertarikannya pun muncul, dan dia ingin menjelajahinya. Salam untuk kedua pangeran. Pemimpin tim penjaga berbaju merah di pintu masuk Taman Binatang menyapa Yang Wanshan dan Yang Po Jun. Yang Wanshan mengangguk dan berkata,
kami di sini untuk berkunjung. Tolong buka tamannya, Ketua Mo. Pemimpin Mo yang jangkung mengangguk, mengeluarkan sebuah token dan meletakkannya ke dalam patung kepala binatang di samping pintu masuk, yang sangat cocok. Kilatan cahaya berkedip, tirai cahaya keemasan yang semula menutupi pintu masuk menghilang. Para pangeran, silakan. Pemimpin Mo membuka jalan dan memberi isyarat mengundang. Yang Wanshan memimpin kelompok, dengan Fang Lin dan Yang Pojun di belakangnya, dan 4 orang kepercayaan Yang Wanshan di akhir. Namun, salah satu pria parubaya itu bertukar pandang dengan pemimpin Mo, dan keduanya memiliki kedalaman tertentu di mata mereka. Saat memasuki Imperial Beast Garden, rasanya seperti dunia yang sepenuhnya berbeda. Kemanapun mereka memandang, yang terlihat hanyalah hutan lebat. Saat mereka berjalan di jalan berbatu di tengah hutan, terdengar samar-samar suara raungan binatang buas. Taman binatang kekaisaran ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan luar dihuni oleh binatang gunung biasa, lapisan berikutnya dihuni oleh binatang langka dan eksotis, dan lapisan terdalam dihuni oleh binatang iblis, jelas Yang Wanshan sembari berjalan. Saat kita berjalan di sini, tidak akan ada binatang buas yang melompat keluar untuk menyerang kita, bukan? Fang Lin berkedip dan bertanya. Yang Wanshan tersenyum tipis. Sebelum dia sempat menjawab, seekor macan tutul tiba-tiba muncul dari hutan lebat di sebelah mereka, dan langsung menyerbu ke arah kelompok itu. Fang Lin hendak mengambil tindakan, tetapi melihat yang lain tetap tidak bergerak. Wah, macan tutul itu menabrak tirai cahaya, merintih dan bergegas kembali ke hutan dengan putus asa. Jadi, ada barisan di kedua sisi jalan ini, seru Fang Lin dengan heran. Bagaimanapun, ini adalah taman kerajaan. Tentu saja, semua tindakan pencegahan telah dilakukan, kata Yang Pojun. Pangeran Yang Qianjun benar, ini hanya lapisan luar, di mana kekuatan susunannya biasa saja, yang ditujukan hanya untuk mencegah binatang buas ini menyerbu keluar. Jika kita mencapai lapisan dalam, susunan di sana cukup aman. Namun, binatang iblis akan sering menyerang susunan itu, mencoba melarikan diri dari taman, kata seorang pria parubaya. Fang Lin bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada binatang iblis yang pernah lolos? Pria parubaya itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sejauh yang saya tahu, belum ada. Yang Wanshan menyela, sebenarnya, ada. Beberapa dekade lalu, seekor binatang iblis yang sangat berbahaya melarikan diri dari lapisan dalam, membantai sekelompok pengawal kerajaan. Namun, binatang itu akhirnya ditundukkan dan dibunuh oleh para ahli istana. Yang Pojun menambahkan, tapi itu sudah puluhan tahun yang lalu. Sejak kejadian itu, susunan di lapisan dalam telah diperkuat, dan tidak ada binatang iblis yang lolos pada tahun-tahun berikutnya. Kelompok itu terus mengobrol sambil berjalan, suasananya sangat menyenangkan. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah mencapai lapisan dalam. Hah, apa itu? Tanya Fang Lin, penasaran mengamati seekor binatang eksotis yang bertengger di pohon di dekatnya. Binatang itu memiliki 3 lengan, tetapi lengan ketiga berada di atas kepalanya. Dari luar, binatang itu tampak seperti tangan, tetapi lebih tepat jika digambarkan sebagai alat peraba. Binatang ini dikenal sebagai Touching Sky, sangat langka, dan baru dibawa ke sini 5 tahun yang lalu. Ia masih belum dewasa, jelas Yang Wanshan. Jelek sekali, Fang Lin meringis. Yang lainnya terdiam. Ini adalah binatang langka dan eksotis, meskipun penampilannya aneh, ia sangat berharga dan berpotensi menjadi binatang iblis. Wow, tiba-tiba Fang Lin berteriak dan berlari ke arah makhluk kecil berbulu halus di dekatnya, lalu berjongkok dan menatapnya dengan saksama. Di hadapan Fang Lin, ada bola bulu kecil seukuran kepalan tangan yang tergeletak di atas batu. Matanya yang bulat penuh rasa ingin tahu saat menatap Fang Lin. Bola bulu itu memiliki 2 kaki mungil. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, mereka hampir tidak dapat melihat kakinya. Wajah Fang Lin dipenuhi kegembiraan, matanya tampak berseri-seri. Sepertinya dia tidak menginginkan apapun selain menyentuh makhluk kecil berbulu halus itu. Makhluk kecil itu tidak takut sama sekali dan menatap Fang Lin melalui penghalang susunan itu, mengedipkan matanya dari waktu ke waktu. Sisanya berjalan mendekat dan melihat Fang Lin, seperti anak kecil, berbaring di tanah, beradu pandang dengan bola bulu kecil itu. Mereka tak kuasa menahan senyum. Siapa makhluk kecil ini? Fang Lin bertanya tanpa menoleh, tampaknya takut kalau mengalihkan pandangannya, bola bulu yang menggemaskan itu akan menghilang. Bab 303, Kandang. Aku tidak ingat pernah punya binatang eksotis seperti itu di dalam Taman Binatang Kekaisaran,
kata Yang Pojun, agak bingung. Saya juga belum pernah melihat makhluk ini sebelumnya. Bahkan ketika saya datang ke sini sebelumnya, saya tidak pernah menyadarinya, kata Yang Wanshan. Fang Lin tidak peduli apa itu. Yang penting adalah bahwa makhluk kecil ini terlalu imut, ia benar-benar menghentikan langkahnya. Melihat Fang Lin berlama-lama di sana dan tidak mau pergi, yang lain kehilangan kata-kata. Mereka terkejut melihat sisi Fang Lin ini, membuat mereka terdiam. Kicau-kicau. Makhluk berbulu kecil itu tiba-tiba mengeluarkan beberapa teriakan. Matanya yang besar penuh dengan urgensi, seolah-olah mencoba menunjukkan sesuatu kepada Fang Lin. Fang Lin tidak mengerti apa yang ingin disampaikannya, tetapi menganggap bola bulu kecil itu sangat lucu. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya dan tidak ingin meninggalkannya. Fang Lin, jika kamu benar-benar menyukai binatang kecil ini, maka aku akan memberikannya padamu, kata Yang Pojun. Mendengar kata-kata ini, Fang Lin berbalik dengan ekspresi tersentuh, benarkah? Yang Pojun berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya binatang eksotis yang langka, ada banyak di Taman Binatang Kekaisaran. Kami tidak keberatan memberikan satu atau dua. Yang Wanshan sedikit mengernyit, kakak keempat, meskipun Fang Lin adalah teman keluarga kerajaan kita tidak tahu dari mana binatang buas ini berasal. Memberikannya kepada Fang Lin secara sembrono mungkin tidak pantas. Yang Pojun mengeluarkan sebuah slip giok pengirim pesan, biar aku tanya pada ayah kaisar. Kalau dia setuju, kita akan berikan binatang kecil ini pada Fang Lin. Pada saat itu, Yang Pojun menggunakan slip giok transmisi pesan untuk berkomunikasi dengan Yang Jianyai. Yang Wanshan tampak sedikit gelisah, namun ia tidak menunjukkannya secara terang-terangan. Keempat pria di belakangnya saling bertukar pandang namun tetap diam. Setelah beberapa saat, Yang Pojun berkata sambil tersenyum, ayah sudah setuju. Lebih jauh, dia telah memberitahuku bahwa binatang emas ini datang sambil menempel pada binatang eksotis lainnya. Kami tidak tahu asal-usulnya. Meskipun sudah dikurung di sini selama 2 tahun, tidak ada yang aneh tentangnya, dan seharusnya tidak berbahaya. Senyum tipis muncul di wajah Yang Wanshan, jika ayah setuju, maka aku tentu tidak akan mengatakan apapun. Melihat binatang emas di dalam susunan itu, Fang Lin tak henti-hentinya bergembira. Sebelum Yang Pojun melangkah ke arah susunan itu, ia mengeluarkan sebuah token dan meletakkannya di tirai cahaya susunan itu, menyebabkan sebagian kecilnya langsung menghilang. Makhluk emas kecil itu berguling keluar dari tempat cahaya itu menghilang. Fang Lin meraihnya dan memegangnya di tangannya. Binatang emas itu terasa sangat lembut dan tampak seperti bola daging kecil yang bisa diremas dan dibentuk sesuai keinginannya. Saat berada di tangan Fang Lin, makhluk emas itu tidak tampak takut. Ia hanya mengeluarkan beberapa kicauan, matanya berkedip-kedip seolah-olah ia penasaran dengan Fang Lin. Fang Lin mengelus kepala kecilnya dan bergumam pada dirinya sendiri, karena bulumu berwarna emas, aku akan memberimu nama Jin. Yang mengejutkannya, bola bulu kecil ini malah menunjukkan ekspresi jijik. Ia tampak sangat tidak puas dengan nama yang diberikan Fang Lin. Fang Lin tertawa, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Jin. Dengan itu, dia memasukkan Jin ke dalam bis bak di pinggangnya. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Meskipun binatang menggemaskan yang didapat Fang Lin tampak tidak berguna, dia sangat bersemangat. Dia melompat-lompat dengan gembira saat mereka berjalan. Jika tidak ada orang lain di sekitar, dia bahkan akan menyenandungkan sebuah lagu. Yang Wanshan dan yang lainnya agak kehilangan kata-kata. Ada sesuatu tentang Fang Lin yang menurut mereka tidak beres. Fakta bahwa dia begitu senang menerima makhluk yang tidak berguna benar-benar tidak dapat dipahami. Tentu saja, mereka tidak akan pernah mengerti betapa Fang Lin memuja makhluk-makhluk yang tampak imut dan lembut ini. Di kehidupan sebelumnya, bahkan sebagai penguasa Pil, Fang Lin telah memelihara banyak makhluk imut sebagai hewan peliharaan. Berbagai binatang eksotis yang dipelihara di dalam Taman Binatang Kekaisaran sungguh membuka mata Fang Lin. Banyak di antaranya yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, seperti ular aneh yang tampak seperti bambu dan katak bermata 3, dan lain-lain. Tidak ada yang normal. Sebagai perbandingan, binatang emas yang diterima Fang Lin cukup biasa saja. Selain menggemaskan, binatang itu tidak memiliki karakteristik unik lainnya. Setelah melewati lapisan tengah, mereka tiba di wilayah terdalam Taman Binatang Kekaisaran melalui susunan teleportasi. Di sini, semua makhluk yang ditawan adalah binatang iblis. Tidak ada satupun binatang biasa yang dapat ditemukan. Saat Fang Lin masuk, dia langsung merasakan gelombang ki iblis yang kuat,
mengingatkan pada makam 10.000 binatang. Tentu saja, jika dibandingkan dengan makam 10.000 binatang, tempat ini jauh lebih tidak mengancam. Bahkan 100 taman binatang kekaisaran mungkin tidak akan sebanding dengan satu makam 10.000 binatang. Fang Lin, ki iblis di sini sangat kuat. Jika kamu minum pil ini, kamu akan merasa lebih baik. Yang Wanshan menyerahkan sebuah pil. Mereka juga telah meminum satu pil. Fang Lin tersenyum tanpa meminum pilnya. Terima kasih, saudara Yang Wanshan, tapi ki iblis di sini tidak terlalu berpengaruh padaku. Yang Po Jun juga menoleh ke arah Yang Wanshan, saudaraku, kamu tidak tahu tentang ini, tetapi Fang Lin dan aku telah melewati makam 10.000 binatang. Energi iblis di sana benar-benar mengerikan. Dibandingkan dengan itu, energi iblis di sini tidak ada apa-apanya. Wajah Yang Wanshan berubah muram, dan sedikit rasa kesal muncul di hatinya. Apa yang ingin dia katakan? Jika mereka berdua tidak terpengaruh oleh ki iblis di sini, bukankah itu membuatnya terlihat lemah? Namun, Yang Wanshan adalah pria yang sangat tenang dan dia menyembunyikan perasaannya dengan cukup baik. Lapisan luar dan tengah taman binatang kekaisaran adalah hutan, tetapi lapisan terdalam menyajikan skenario yang sepenuhnya berbeda. Penjara, ya, bagian terdalam dari Imperial Beast Garden adalah penjara yang dingin dan gelap yang dipenuhi dengan kandang-kandang yang ditempa dari baja setebal lengan. Setiap kandang berdiri sendiri, masing-masing berisi satu binatang iblis. Mengaum, 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 aduh aduh aduh, ledakan. Seakan mendeteksi bau manusia, penjara yang tadinya sunyi tiba-tiba dipenuhi kebisingan. Raungan, geraman, dan benturan binatang iblis yang menyerang sel mereka bergema terus-menerus, menciptakan suasana seperti alam api penyucian. Setiap orang biasa akan ketakutan setengah mati jika mereka berada di sini. Tidak apa-apa, sel-sel ini semuanya dibangun dari baja 100 pemurnian dan diperkuat lagi dengan susunan. Mereka tidak bisa keluar, kata Yang Wanshan sambil tersenyum. Kelompok itu bergerak sepanjang jalan setapak, dengan sel-sel yang penuh dengan berbagai binatang iblis di kedua sisi, semuanya melotot ke arah Fang Lin dan yang lainnya dengan mata penuh kedengkian dan kebencian. Namun, Fang Lin juga memperhatikan bahwa binatang iblis di sini tampaknya umumnya tingkat rendah. Kebanyakan binatang buas alam transformasi 1 atau alam transformasi 2 kali. Dia belum melihat binatang buas alam transformasi 3. Apakah tidak ada binatang buas dari alam 3 transformasi di sini? Fang Lin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yang Po Jun menjawab, tentu saja ada. Namun, binatang buas dari 3 transformasi sama kuatnya dengan pembangkit tenaga asal surgawi, jadi mereka ditempatkan di bagian yang lebih dalam. Fang Lin bertanya lagi, apakah ada binatang buas yang melampaui alam 3 transformasi di sini? Mendengar ini, wajah Yang Po Jun sedikit berubah. Ada. Bab 304, Perangkap. Ya, kata Yang Po Jun dengan ekspresi agak serius. Oh, Fang Lin langsung menunjukkan rasa ingin tahu. Yang Po Jun melirik Yang Wanshan, yang sama sekali tidak bereaksi, dan melanjutkan, di kedalaman Imperial Beast Garden, 2 binatang iblis transformasi 4 di penjara. Mereka memiliki kekuatan ekstrim dan ditekan oleh kaisar tertinggi dan banyak ahli kerajaan. Mendengar ini, Fang Lin menjadi sangat tertarik. Seekor binatang iblis bertransformasi 4. Itu setara dengan seorang seniman bela diri dari klan manusia. Bahkan seorang ahli asal surgawi akan mati begitu saja di tangan binatang iblis seperti itu. Fang Lin tidak menyangka bahwa di dalam taman binatang kekaisaran yang kecil ini, ada 2 binatang iblis transformasi 4 yang sangat kuat yang dipenjara. Tidakkah para bangsawan takut bahwa kedua binatang iblis ini mungkin akan melarikan diri suatu hari dan membawa bencana? Hehehe, sepertinya Fang Lin sangat tertarik dengan binatang iblis 4 transformasi itu. Ayo kita langsung lihat saja. Yang Wanshan tertawa. Namun, Yang Po Jun ragu-ragu, binatang iblis 4 transformasi sangat kuat. Jika kita pergi, aku khawatir itu tidak aman. Yang Wanshan tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu Yang Po Jun, dan berkata, saudara keempat, aku selalu berpikir bahwa di antara kita semua, kamulah yang paling berani. Sekarang, mengapa kamu menjadi malu-malu? 2 binatang iblis transformasi 4 ditekan oleh suatu susunan, mereka tidak dapat menimbulkan masalah. Diprovokasi oleh Yang Wanshan, Yang Po Jun tidak berkata apa-apa lagi. Namun, Fang Lin merasakan sesuatu yang aneh. Tampaknya Yang Wanshan sangat ingin mereka memeriksa 2 binatang iblis transformasi 4 di kedalaman. Apa yang sedang dia rencanakan?
Tidak heran Fang Lin menjadi curiga karena dia selalu berpikir Yang Wanshan tidak bisa dipercaya. Sekarang, diami Yang Pojun dengan kata-katanya dan mendorong mereka untuk menjelajah ke bagian terdalam dari Taman Binatang Kekaisaran, yang tampaknya penuh dengan niat jahat. Namun, Fang Lin menyimpan kecurigaannya untuk dirinya sendiri. Ini murni berdasarkan intuisi dan dugaannya. Mungkin Yang Wanshan tidak memiliki motif tersembunyi. Tanpa basa-basi lagi, kelompok itu terus maju ke kedalaman kegelapan. Saat mereka menjelajah lebih dalam, Ki Iblis menjadi lebih kuat, dan semua orang merasakan pelepasan yang tak terlihat dan menindas dari kegelapan. Melihat ini, ekspresi Fang Lin berubah. Rasa tertekan yang begitu berat hanya dapat dikaitkan dengan binatang iblis tingkat 3 transformasi. Di depan adalah tempat di mana binatang iblis 3 transformasi disimpan. Jumlahnya ada 12. Yang Wanshan menunjuk ke kandang di depan mereka. Setelah berjalan sebentar, benar saja ada 12 kandang besar muncul di depan. Setiap kandang berisi binatang iblis yang mengerikan dan menakutkan. Binatang iblis yang ada di sini semuanya berada pada tahap 3 transformasi, setara dengan seniman bela diri asal surgawi. Salah satu dari mereka akan mampu menghancurkan mereka semua menjadi bubur. Dari 12 binatang iblis 3 transformasi ini, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah beruang berpunggung baja. Kulitnya yang seperti baja sangat keras, dan kekuatannya mengerikan. Tidak ada seniman bela diri dari alam yang sama yang dapat melawannya, jelas Yang Wanshan. Fang Lin menoleh dan benar saja, di dalam salah satu kandang terdapat seekor beruang berpunggung baja yang menjulang tinggi. Berdiri dengan kaki belakangnya, tingginya lebih dari 5 meter, cakarnya yang besar kokoh dan tebal. Jika ia mengenai Anda pasti akan langsung terbunuh. Fang Lin menatap beruang punggung baja itu dengan gegabah dan tak dapat menahan diri untuk menjilati bibirnya. Cakar beruang, sudah lama sejak terakhir kali aku memakannya, Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar gumaman Fang Lin, Yang Pojun terkejut dan menatap Fang Lin dengan aneh. Apakah orang itu sudah gila? Ia ingin memakan kaki beruang punggung baja. Beruang punggung baja terkenal karena kesukaannya pada daging manusia hidup, demi dewa. Tampaknya ia merasakan adanya seseorang di luar. Beruang punggung baja, yang awalnya tertidur sambil memejamkan mata, tiba-tiba membuka matanya dan meraung ke arah kerumunan. Mengaum. Raungan yang memekakkan telinga itu begitu menakutkan sehingga meskipun susunan penghalang itu menghalangi, semua orang terkejut dan tanpa sadar melangkah mundur. Beruang punggung baja yang berdarah murni. Sayang sekali ia terjebak di sini, menghilangkan kesempatannya untuk tumbuh lebih jauh. Fang Lin diam-diam mengagumi dalam hatinya. Berbeda dengan yang lain, Fang Lin tahu bahwa beruang punggung baja adalah garis keturunan yang bertahan sejak zaman kuno, dengan garis keturunan yang panjang. Di masa lalu, beruang punggung baja berdarah murni, yang tumbuh hingga potensinya penuh, dapat berubah menjadi beruang pembelah langit yang bahkan lebih mengerikan. Beruang pembelah langit setidaknya adalah binatang 5 transformasi. Kulitnya yang keras seperti batu dan bulunya yang seperti jarum sangat keras sehingga bahkan senjata surgawi pun kesulitan meninggalkan goresan. Fang Lin pernah memburu beruang pembelah langit, menggunakan empedunya dan darah iblis untuk pemurnian pil, dan merebus kakinya untuk makanan. Beruang berpunggung baja di depannya pastilah ras murni, tetapi ia dipenjara di sini, direndahkan menjadi hewan peliharaan. Dalam hal itu, ia hampir tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih jauh. Meskipun demikian, dapat dimengerti mengapa para bangsawan menyimpannya di sini. Mereka tidak pernah menduga beruang berpunggung baja akan terus tumbuh. Jika berevolusi menjadi beruang pembelah langit, siapa di keluarga kerajaan yang dapat menekannya? Beruang itu dapat mengubah ibu kota menjadi reruntuhan sejak lama. Pada saat ini, Fang Lin merasakan fluktuasi dari bisbak. Melihat ke dalam, dia menemukan bola berbulu emas itu mencicit cemas, matanya yang besar dipenuhi dengan kekhawatiran. Fang Lin mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Dia menoleh, Yang Wanshan dan keempat pria parubaya, yang berada di belakangnya beberapa saat yang lalu, tidak terlihat dimanapun. Sialan, seru Fang Lin. Yang Pojun menatapnya dengan bingung. Kita telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh saudara keduamu, kata Fang Lin dengan muram. Menyadari tidak ada orang di belakangnya, ekspresi Yang Pojun berubah drastis. Ayo pergi. Tanpa basa-basi lagi, Fang Lin menepuk Yang Pojun, dan keduanya bergegas kembali ke jalan yang mereka lalui sebelumnya. Namun, saat mereka mencapai area penghubung antara lapisan dalam dan bagian tengah, keduanya tercengang. Susunan itu telah ditutup. Dengan kata lain,
Fang Lin dan Yang Po Jun terjebak di bagian terdalam Taman Binatang Kekaisaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Po Jun berkata dengan tidak percaya. Fang Lin mencibir, kakak keduamu benar-benar kejam dan licik. Dia ingin menjebak kita berdua di sini untuk mati. Wajah Yang Po Jun muram karena amarah yang meluap di hatinya. Dia mencabut tombak emasnya dan menghantam susunan di pintu keluar dengan sekuat tenaga. Namun, susunan itu tidak bergerak. Tidak peduli seberapa kuat Yang Po Jun mengerahkan, dia bahkan tidak bisa membuat dampak sedikit pun. Jangan buang-buang energimu, kita tidak bisa menghancurkan susunan ini. Dan ada masalah yang lebih besar yang akan datang. Fang Lin menggertakkan giginya dan menjelaskan. Yang Po Jun tertegun, tidak mengerti apa yang dimaksud Fang Lin. Fang Lin berbalik, matanya menatap tajam ke kandang yang berisi beruang berpunggung baja. Ia melihat bahwa cahaya dari susunan pada kandang itu perlahan memudar. Apa? Yang Po Jun menjadi pucat karena ketakutan. Jika susunan itu menghilang, bagaimana mungkin sebuah kandang sederhana bisa menahan beruang berpunggung baja yang begitu menakutkan? Bab 305, Beruang Berpunggung Baja. Di luar Taman Binatang Kekaisaran, Pangeran Yang Wanshan bersama 4 pria paruh baya muncul. Pemimpin Mo, yang bertugas menjaga Taman Binatang Kekaisaran, menyampaikan penghormatannya kepada Pangeran Yang Wanshan. Pangeran Yang Wanshan, seperti yang Anda perintahkan, segel pada kandang beruang berpunggung baja telah dibuka, kata pemimpin Mo sambil menundukkan kepalanya. Senyum mengembang di wajah Yang Wanshan, dan dia mengangguk setuju. Pemimpin Mo, Anda telah melakukannya dengan baik, saya akan mengingat jasa Anda. Begitu saya naik tahta, kontribusi Anda tidak akan terlupakan. Mendengar ini, wajah pemimpin Mo menunjukkan ekspresi yang rumit. Meskipun demikian, dia menjawab, terima kasih, Pangeran Yang Wanshan. Pangeran Yang Wanshan mengabaikan pemimpin Mo dan mengalihkan tatapan dinginnya ke arah pintu masuk Taman Binatang Kekaisaran, senyum kejam tersungging di bibirnya. Fang Lin, Yang Po Jun, semoga kalian berdua binasa di dalam, bisiknya pada dirinya sendiri. Yang mulia, sebaiknya kita bergegas pergi, salah satu pria paruh baya menyarankan. Pangeran Yang Wanshan mengangguk, tetapi sebelum pergi, dia memastikan untuk memberi pemimpin Mo pengingat terakhir, setelah selesai, pastikan kamu menghancurkan mayat mereka. Ya, jawab pemimpin Mo. Setelah menyelesaikan perintahnya, Pangeran Yang Wanshan berjalan meninggalkan Taman Binatang Kekaisaran bersama keempat temannya sambil tertawa dan mengobrol seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah Yang Wanshan pergi, pemimpin Mo segera memerintahkan bawahannya, lakukan pemeriksaan keliling di sekitar, laporkan kepadaku jika ada hal yang tidak biasa. Sekelompok penjaga segera bubar dan mulai berpatroli di sekitar Taman Binatang Kekaisaran. Wajah pemimpin Mo menunjukkan ekspresi yang sangat rumit. Dia tidak tahu apakah harus menyesal atau khawatir, dia merasa tidak nyaman dan kegugupannya tidak dapat dijelaskan. Dengan ikut serta dalam urusan malam ini, dia jelas telah memihak Pangeran Yang Wanshan. Sejak saat itu, dia akan terlibat dalam apapun yang terjadi pada Yang Wanshan. Pemimpin Mo sedikit menyesal, mempertanyakan mengapa dia dengan gegabah melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan di antara para pangeran. Sekarang, dia tidak hanya melibatkan dirinya dalam konspirasi melawan Pangeran Yang Po Jun dan Fang Lin, tetapi dia juga menetapkan bahwa tidak ada jalan keluar. Konspirasi melawan para pangeran merupakan kejahatan besar dan jika masalah ini terbongkar, bahkan memiliki beberapa kepala untuk dipenggal tidak akan cukup untuk membayarnya. Jika Kaisar marah, dia bahkan mungkin akan memusnahkan seluruh keluarga pemimpin Mo. Pemimpin Mo menyadari bahwa ia telah memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Ini adalah pertaruhan di mana ia mempertaruhkan nyawa seluruh keluarganya. Jika Pangeran Yang Wanshan jatuh, kehancuran pemimpin Mo sudah di depan mata. Terlebih lagi, dia tidak hanya berkomplot melawan Yang Po Jun, tetapi juga melawan Fang Lin, murid sejati Sekte Kabut Ungu, dan murid Han Loyun. Ini adalah sosok lain yang sangat penting. Jika Sekte Kabut Ungu mengetahui bahwa dialah yang membunuh Fang Lin, kemungkinan besar mereka akan datang langsung ke rumah pemimpin Mo, dan membuatnya membayar, bahkan sebelum Yang Jianye memutuskan untuk bertindak. Pemimpin Mo menghela napas pelan. Apa yang telah dia lakukan? Dia benar-benar telah mempertaruhkan segalanya. Namun, pada titik ini, tidak ada jalan kembali. Begitu ia memulai jalan ini, yang dapat ia lakukan hanyalah terus maju. Dia tidak tahu apakah jalan ini menuju kematian yang lambat atau jalan menuju kekayaan dan kemakmuran. Pada saat itu, jauh di dalam Imperial Beast Garden, Fang Lin dan Yang Po Jun berada dalam situasi yang mengerikan.
Kandang yang menahan Steelback Bear, yang dulunya dijaga oleh susunan magis kini telah sepenuhnya lenyap. Meskipun Yang Pojun sedikit lamban, dia akhirnya menyadari bahwa beruang itu akan segera dilepaskan. Binatang iblis tahap 3 transformasi ini akan menghancurkan mereka menjadi serpihan. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Yang Pojun meraung, diliputi amarah. Fang Lin meliriknya dan mendesah pelan. Ini adalah persaingan di antara para pangeran. Ini murni masalah hidup dan mati, tanpa ruang untuk kasih sayang persaudaraan. Terlebih lagi, Fang Lin tahu bahwa Yang Wanshan tidak hanya berusaha menyingkirkan Yang Pojun, calon pewaris tahta, tetapi juga dirinya. Bagaimanapun, dalam pertarungan pemilihan sebelumnya, ia telah memberikan kekalahan telak kepada Yang Wanshan, penghinaan yang tidak akan dilupakan oleh Yang Wanshan. Fang Lin, sepertinya kita tidak punya harapan kali ini. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku tidak mati di penjara bawah tanah tak berujung, tetapi jatuh ke tangan saudaraku sendiri, kata Yang Pojun, matanya dipenuhi keputusasaan. Pada saat itu, beruang berpunggung baja itu tampaknya menyadari bahwa susunan itu sudah tidak ada lagi. Wajahnya yang garang dipenuhi dengan kegembiraan saat ia mengeluarkan geraman yang menggelegar dan menyerbu ke arah kandang dengan kedua kakinya. Ledakan. Dengan suara keras, sangkar yang terbuat dari baja 100 pemurnian hancur seketika, berubah bentuk. Saat beruang berpunggung baja itu keluar dari kandang, sosoknya yang menjulang tinggi cukup menakutkan untuk menggetarkan 11 binatang 3 transformasi lainnya. Tiba-tiba, suara berbagai binatang buas meraung bersama, menggetarkan gendang telinga manusia dengan gelombang ki iblis yang tiada henti menghantam tubuh kedua lelaki itu. Wajah Yang Pojun berubah pucat pasi. Baru ketika dia benar-benar berhadapan dengan binatang iblis 3 transformasi, dia benar-benar menyadari betapa mengerikannya tekanan ini. Situasi ini benar-benar berbeda dari saat mereka berada di Endless Dungeon. Sekarang mereka terjebak di ruang terbatas tanpa sarana untuk melarikan diri, sehingga beruang berpunggung baja itu dapat dengan mudah dibunuh. Fang Lin, aku ingat kau punya pedang yang bisa menghisap darah. Gunakan itu untuk melawan beruang berpunggung baja ini, saran Yang Pojun. Mendengar ini, Fang Lin segera mengambil pedang penguras darah dari tas 9 istananya dan mempersiapkan diri untuk pertarungan. Hah! Pada saat berikutnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Pedang penghisap darah itu tidak bereaksi, tumpul dan tak bernyawa. Pedang itu telah menyedot darahnya kembali di Endless Dungeon, tetapi mengapa sekarang pedang itu tampak seperti pedang biasa? Ada apa? Yang Pojun bertanya dengan cemas, menyadari bahwa beruang berpunggung baja itu telah meninggalkan kandang dan menatap mereka. Pada saat yang genting ini, tidak ada ruang untuk kesalahan. Fang Lin tersenyum pahit, sepertinya pedang itu telah kehilangan kekuatannya. Yang Pojun menjadi heran, mengapa pedang itu kehilangan kekuatannya di saat kritis seperti ini? Bukankah ini sudah pasti kematian? Fang Lin juga bingung. Dia tidak mengerti mengapa pedang itu kehilangan kekuatannya. Namun, dia ingat bahwa setelah dia kembali dari penjara bawah tanah tak berujung, dia mengabaikan pedang itu. Saat ini, Fang Lin memasukkan kembali pedang itu ke dalam tas dan tahu bahwa dia sendirian sepenuhnya. Yang Pojun benar-benar putus asa. Binatang iblis 3 transformasi itu terlalu kuat, setara dengan ahli asal surgawi. Baik dia maupun Fang Lin hanya berada di tingkat elemen tanah. Tidak mungkin mereka bisa menandingi beruang berpunggung baja itu. Mengaum. Tiba-tiba, beruang berpunggung baja itu mengeluarkan raungan, memperlihatkan sifatnya yang ganas. Kemudian, ia menyerang Fang Lin dan Yang Pojun. Pemandangan beruang yang berdiri dengan kaki belakangnya dan menyerbu mereka sungguh menyesakan. Setidaknya, ketika beruang itu menyerang mereka, napas Yang Pojun terhenti sejenak. Fang Lin melangkah di depan Yang Pojun tanpa penundaan, tatapan matanya yang dingin terfokus pada beruang itu. Bab 306, Binatang Emas. Beruang berpunggung baja, yang awalnya ingin menyerang untuk mencabik-cabik Fang Lin dan Yang Pojun, tiba-tiba berhenti saat bertemu dengan tatapan dingin Fang Lin. Wajah beruangnya yang menakutkan dipenuhi kengerian. Adegan ini membuat Yang Pojun tercengang. Apa yang terjadi? Pada saat berikutnya, aura yang sangat kuat, bukan kekuatan batin, tetapi ki iblis, muncul dari Fang Lin. Benar sekali, tubuh Fang Lin sekarang memancarkan ki iblis yang jauh lebih kuat daripada ki iblis beruang punggung baja. Pada saat itu, Fang Lin tampak seolah-olah telah berubah menjadi binatang iblis sejati. Meskipun masih berbentuk manusia, ia diselimuti oleh ki iblis yang menyentuh langit. Beruang berpunggung baja itu merintih, gemetar, dan iblis-iblis lain yang terkurung itu menjerit-jerit, tampak ketakutan.
Mereka semua terkapar di tanah. Di tubuh Fang Lin, bayangan binatang buas samar-samar muncul. Meskipun penampilannya kabur, Yang Po Jun mengenalinya sebagai salah satu dari 7 setan besar dari makam 10.000 binatang. Puncak yang mematahkan. Pada saat itu, Fang Lin mengaktifkan esensi darah abadi yang telah disempurnakan dalam dirinya, melepaskan aura Breaking Peak. Breaking Peak, seorang iblis raksasa dari masa lampau yang tak terhitung jumlahnya, juga merupakan salah satu penjaga di bawah tahta iblis suci yang memiliki kekuatan luar biasa. Binatang iblis di sini, termasuk beruang berpunggung baja yang melarikan diri, semuanya merasakan aura Breaking Peak. Tekanan yang berasal dari garis keturunan membuat mereka ketakutan, mengira Fang Lin sebagai Breaking Peak. Steelback Bear, dengan garis keturunannya yang mengesankan, benar-benar dikalahkan oleh Breaking Peak. Bahkan Sky Splitting Bear, yang berada satu langkah di atas Steelback Bear, hanya mampu menyaingi Breaking Peak. Minggir, perintah Fang Lin dingin, suaranya dipenuhi dengan intimidasi yang tak ada habisnya. Meskipun merupakan binatang iblis, beruang berpunggung baja memahami bahasa manusia. Setelah mendengar perintah Fang Lin, ia dengan patuh mundur beberapa langkah. Matanya tidak lagi memancarkan keganasan dan kebrutalan sebelumnya, tetapi ketakutan dan kepanikan. Beruang berpunggung baja itu kebingungan. Ia baru saja mencoba menyerang iblis raksasa kuno, yang merupakan keinginan untuk mati. Seolah-olah seorang anak manusia kecil, yang tidak menyadari keterbatasannya, ingin membunuh seorang pria dewasa yang kuat. Yang Po Jun kembali sadar. Tampaknya Fang Lin telah menyembunyikan kemampuan ini untuk mengintimidasi kawanan setan, dia hampir tidak dapat mempercayainya. Namun, pada saat itu, Yang Po Jun tidak banyak bicara. Tampaknya krisis telah dihindari untuk saat ini, tetapi kehadiran beruang berpunggung baja itu terus membuatnya gelisah. Fang Lin gelisah. Dia hanyalah macan kertas yang mencoba menakut-nakuti musuhnya. Jika tersentuh, dia akan mudah jatuh. Fang Lin diam-diam bersukacita. Untungnya, beruang berpunggung baja tidak memasuki kondisi kegilaan. Jika ia kehilangan akal sehatnya karena kegilaan, ia akan mengabaikan segalanya untuk menyerangnya terlepas dari aura yang dipancarkannya. Terlebih lagi, beruang berpunggung baja ini jelas tidak terlalu pintar. Kalau tidak, ia pasti akan bertanya-tanya mengapa Fang Lin, seorang manusia, memancarkan aura iblis. Cepat kirim pesan pada Ayahanda Kaisar, minta dia datang menyelamatkan kita. Fang Lin berbicara pada Yang Po Jun dengan suara pelan. Yang Po Jun mengangguk berulang kali, mengeluarkan sebuah jade slip pengirim pesan untuk terhubung dengan Yang Jianyai. Namun, jade slip tersebut tidak memberikan respons apapun, jade slip tersebut sama sekali tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Hati Yang Po Jun hancur. Meskipun beberapa susunan ditempatkan di Taman Binatang Kekaisaran, dalam keadaan normal, seseorang seharusnya dapat menggunakan slip giok pemancar pesan. Namun saat ini, slip giok itu rusak, menunjukkan bahwa seseorang dari luar telah memasang susunan isolasi, mencegah Fang Lin dan Yang Po Jun berkomunikasi dengan dunia luar. Mereka tampaknya berniat menempatkan Fang Lin dan Yang Po Jun dalam perangkap maut, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Fang Lin mendengus dingin. Dia sudah mengantisipasi situasi ini, jika dia berada di posisi mereka, dia akan melakukan hal yang sama. Namun, situasi saat ini stabil. Setidaknya dia dan Yang Po Jun tidak dalam bahaya langsung. Untuk saat ini, beruang berpunggung baja tidak akan bertindak gegabah. Akan tetapi, jika diberi lebih banyak waktu, bahkan Steelback Bear, meskipun redup, akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tetap tidak akan sebanding dengannya. Apa yang harus kita lakukan? Menunggu memang tidak menguntungkan bagi Fang Lin dan Yang Po Jun, tetapi mereka tidak dapat menghubungi dunia luar, dan mereka juga tidak dapat meninggalkan tempat ini. Tampaknya mereka telah menemui jalan buntu. Tiba-tiba Fang Lin mendapat sebuah ide, tetapi itu juga membuatnya agak cemas. Dia punya kartu truf, yang jika digunakan, niscaya akan menjamin keselamatan mereka untuk jangka waktu yang lama, tetapi risiko yang terkait dengan kartu truf ini sangat besar. Kartu ini berpotensi menimbulkan ancaman yang bahkan lebih mengerikan. Akan tetapi, tampaknya, kecuali mereka membuat keributan besar, mereka mungkin tidak menarik perhatian orang luar. Ia mempertimbangkan untung ruginya seiring berjalannya waktu, membuat beruang berpunggung baja awalnya takut, lalu perlahan menjadi ragu. Meskipun beruang punggung baja itu lamban dan berotak tumpul, bagaimanapun juga, ia adalah binatang iblis yang cerdas, tidak sepenuhnya tidak punya pikiran. Pada saat itu,
beruang berpunggung baja merenungkan mengapa manusia memancarkan aura iblis. Pasti ada sesuatu yang salah. Salah besar. Dengan kecerdasannya yang terbatas, ia merenungkan hal ini. Meskipun belum dapat mengambil kesimpulan untuk saat ini, ia merasa bahwa ia tidak perlu setakut ini. Selain itu, bersama dengan beruang berpunggung baja, iblis-iblis di dalam kandang juga berangsur-angsur sadar kembali. Di antara mereka, beberapa lebih peka daripada beruang berpunggung baja dan mulai menggeram. Melihat hal ini, Fang Lin tahu bahwa ia berada dalam situasi yang buruk. Tak lama kemudian, beruang berpunggung baja akan sadar kembali, dan kemungkinan besar ia tidak akan mampu lagi menahannya dengan aura Breaking Peak. Bagaimanapun, Fang Lin bukanlah Breaking Peak yang sebenarnya. Ia hanya memancarkan aura palsu yang dihasilkan dari esensi darah abadi. Meskipun tampaknya meyakinkan, pengamatan yang cermat akan mengungkap keanehannya. Aku tidak punya pilihan lain. Fang Lin menggertakkan giginya. Ancaman beruang berpunggung baja terlalu besar. Dalam situasi seperti ini, segera mencari jalan keluar adalah strategi terbaik. Tepat saat Fang Lin hendak mengambil kartu truf terbesarnya dari tas Istana 9, tiba-tiba, binatang emas kecil yang tersembunyi di dalam tas binatang itu melompat keluar. Binatang itu mendarat di bahu Fang Lin dan mulai mencicit ke arah beruang berpunggung baja. Binatang emas kecil itu tampak sangat gelisah, mencicit seolah-olah sedang berkomunikasi dengan beruang punggung baja. Beruang punggung baja terkejut, lalu menatap tajam ke arah binatang emas kecil itu, matanya penuh kebingungan. Suara jeritan binatang kecil itu semakin keras. Tak lama kemudian, kelopak mata si beruang berpunggung baja mulai terkulai. Mata Fang Lin berbinar saat melihat ini, dan ekspresi terkejut juga terlihat di wajah Yang Po Jun. Bukan hanya si beruang berpunggung baja, semua iblis yang dikurung juga menjadi tenang. Khususnya, yang lebih rendah semuanya berbaring di tanah dan tertidur. Bab 307, beri aku penjelasan. Langit malam mulai memudar, dan seberkas cahaya muncul di timur yang jauh. Hari baru telah dimulai. Di luar Imperial Beast Garden, wajah pemimpin Mo menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Malam yang panjang akhirnya berakhir. Bagi pemimpin Mo, malam ini pastinya tak tertahankan, dihabiskannya hampir seluruhnya dalam keadaan cemas dan khawatir. Baru satu malam, tetapi pemimpin Mo, yang sedang dalam masa keemasannya, tampak menua beberapa tahun. Pemimpin, haruskah kami masuk dan memeriksa? Seorang penjaga bertanya dengan hati-hati. Pemimpin Mo mencubit alisnya, mendesah, dan melambaikan tangannya, dengan cepat memulihkan semua susunan taman binatang kekaisaran ke keadaan semula. Keduanya seharusnya sudah menjadi tulang belulang sekarang, gumam pemimpin Mo dalam hati. Beruang berpunggung baja dikenal karena kebiadabannya dan kesukaannya memakan manusia hidup. Dalam benak pemimpin Mo, tanpa ada yang mengejutkan, kedua orang itu seharusnya dimangsa oleh beruang berpunggung baja. Namun, beruang berpunggung baja itu pasti masih mengamuk di sekitar taman binatang kekaisaran. Ia harus dijebak kembali ke dalam kandangnya, pikir pemimpin Mo. Ia hendak memasuki taman binatang kekaisaran bersama anak buahnya ketika ia melihat dua sosok berjalan perlahan keluar dari taman. Ketika wajah mereka terungkap di bawah sinar matahari, pemimpin Mo, seolah-olah dia telah melihat hantu, menjerit ketakutan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Pemimpin Mo mundur beberapa langkah, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Fang Lin, Yang Po Jun, ya, dua orang yang keluar dari taman binatang kekaisaran memang Fang Lin dan Yang Po Jun. Mereka tidak hanya keluar, tetapi juga tampak tidak terluka. Pemimpin Mo, melihat kami keluar hidup-hidup tampaknya sangat mengejutkanmu, ya. Fang Lin mencibir. Yang Po Jun tiba-tiba meraung, menyerbu dengan tombak panjang emasnya, seluruh amarahnya mengarah ke pemimpin Mo. Cepat, semuanya, serang, bunuh mereka berdua. Pemimpin Mo tiba-tiba berteriak serak, seluruh sikapnya menjadi gila. Tidak bisakah dia menjadi gila? Fang Lin dan Yang Po Jun, yang dianggap akan binasa, telah keluar dengan selamat. Bukankah rencananya dan Yang Wanshan telah gagal total? Hasil dari rencana yang gagal hanya satu hal, pemusnahan seluruh klan. Tidak ada satupun yang selamat. Pemimpin Mo tahu betul, saat keduanya mati, kasusnya akan ditutup, dengan asumsi rencana mereka masih berhasil. Oleh karena itu, pemimpin Mo harus membunuh Fang Lin dan Yang Po Jun di sini dan sekarang. Aku ingin melihat siapa yang berani. Teriak Yang Po Jun, tatapannya menyapu para penjaga, tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang. Benar saja, untuk sesaat,
para pengawal tidak berani mengangkat tangan. Bagaimanapun, Yang Pojun adalah seorang pangeran, dan mereka hanyalah antek-antek kecil, bahkan dengan perintah pemimpin Mo, mereka tidak akan berani menghadapi Yang Pojun secara langsung. Tangkap mereka. Kalau mereka tidak mati, kita semua akan mati. Dan keluargamu juga tidak akan bisa lolos. Pemimpin Mo meraung, menghunus pedang panjangnya dan menyerang Yang Pojun. Para penjaga di sekitar menggertakkan gigi dan menghunus senjata, lalu ikut menyerang. Fang Lin dan Yang Pojun sama-sama terkejut. Para penjaga itu tidak ada apa-apanya, tetapi pemimpin Mo sangat kuat, seorang ahli asal surgawi. Jika dia bertekad membunuh mereka, dia dapat melakukannya dengan mudah. Petik 2 tanda seru petik 2. Tepat saat itu, teriakan marah bergema dari kejauhan. Sebuah tangan emas raksasa muncul, melesat ke arah mereka. Ayah! Seru Yang Pojun, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia tahu itu adalah teknik Kaisar Dakian, Yang Jianyai. Melihat telapak tangan emas itu, senyum getir muncul di wajah pemimpin Mo. Dia tahu tidak ada kesempatan baginya. Ledakan, jejak telapak tangan emas itu jatuh, tepat mengenai pemimpin Mo. Saat berikutnya, pemimpin Mo, yang merupakan penguasa asal surgawi, hancur berkeping-keping hingga menjadi setumpuk daging, hancur total oleh tangan emas raksasa itu. Para pengawal pemimpin Mo gemetar seperti saringan. Dalam sekejap mata, pemimpin Mo musnah, membuat para antek-antek kecil ini ketakutan. Yang Jianya telah tiba, dan bukan hanya dia, Han Loyun juga bersamanya, bersama sekelompok ahli kerajaan. Setibanya di sana, Yang Jianya pertama-tama memeriksa keadaan Fang Lin dan Yang Pojun. Melihat mereka tidak terluka, dia tampak santai. Melihat Fang Lin masih hidup, kekhawatiran di alis Han Loyun memudar. Namun, siapapun bisa melihat ketidaksenangan di hatinya. Untunglah kalian berdua baik-baik saja, kata Yang Jianya, suaranya mengandung kekhawatiran. Yang Pojun segera berlutut, ayah, Fang Lin dan aku dijebak oleh Yang Wanshan dan dijebak di Taman Binatang Kekaisaran. Kami hampir terbunuh. Tolong berikan kami keadilan. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa dan berdiri dengan dingin di samping. Mendengar ini, Yang Jianya membantu Yang Pojun berdiri, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Han Loyun berbicara, Yang Mulia, masalah ini perlu dijelaskan kepada Sekte Kabut Ungu. Meski nada bicaranya tenang, seolah sedang membicarakan masalah sepele, Yang Jianya, yang sangat bersahabat dengan Han Loyun, tahu bahwa semakin tenang Han Loyun, semakin marah pula dia. Para ahli kerajaan di belakang Yang Jianya semuanya mengubah ekspresi mereka. Ini bukan lagi sekadar pertikaian antara para pangeran. Sekarang ini melibatkan Fang Lin, yang berarti mereka telah menyinggung Sekte Kabut Ungu. Meskipun keluarga kerajaan berhubungan baik dengan Sekte Kabut Ungu, dan ikatan pribadi Yang Jianya dengan Han Loyun sangat kuat, namun jika menyangkut masalah seperti itu, hubungan yang kuat sekalipun tidak akan mencegah orang untuk saling bermusuhan. Jika seorang rakyat jelata terluka, itu lain ceritanya. Namun, orang ini adalah Fang Lin, murid sejati Purple Mist, dan terlebih lagi murid langsung Han Loyun. Jika Fang Lin meninggal di Taman Binatang Kekaisaran, tidak seorang pun dapat membayangkan akibat dari kemarahan Han Loyun. Hasil terburuknya adalah runtuhnya dinasti Qian. Alasannya sederhana, keluarga kerajaanlah yang telah melakukan kesalahan. Jika Fang Lin benar-benar meninggal, Han Loyun tidak dapat mengabaikannya dan akan marah besar. Pada saat itu, keluarga kerajaan harus menghadapi bukan hanya kemarahan Han Loyun tetapi juga Sekte Kabut Ungu yang tangguh. Keluarga kerajaan sudah memiliki musuh dari keluarga Li. Jika mereka bertengkar dengan Sekte Kabut Ungu, dominasi keluarga yang akan dipertaruhkan. Keluarga Li dan Sekte Kabut Ungu juga memiliki konflik, tetapi secara komparatif, konflik antara keluarga Li dan keluarga yang lebih dalam. Jika Sekte Kabut Ungu bersekutu dengan keluarga Li, keluarga yang akan digulingkan. Dan bahkan tanpa bersekutu dengan keluarga Li, menyinggung Sekte Kabut Ungu saja pasti akan membuat keluarga kerajaan pusing. Keluarga yang hanya berkuasa selama beberapa ratus tahun, sedangkan Sekte Kabut Ungu telah ada selama 大这什么世道？ keluarga yang maupun keluarga Li tidak dapat dibandingkan dengan Sekte. 李海，你房子都欠了3天了，房子我已经租给别人了。 sangat sederhana. 这失业加上无家可归，我这一毕业的高材生，怎么活得这么惨？ Master Sektehan, tenang saja, aku pasti akan memberi jawaban, yang bersumpah, tatapannya tajam.